Bayangkan jika kalian terjebak di dalam gedung yang berisi zombie ciptaan terbaru, yang bisa meniru seluruh gerakan manusia bahkan bisa meniru keahlian manusia. Inilah yang terjadi kepada beberapa orang yang dijadikan eksperimen oleh ilmuwan dan terjebak di dalam gedung. Pria bernama Yong Cheol sedang menelpon 119. Yong Cheol adalah mantan karyawan sains bio sebuah perusahaan bioteknologi terkenal. Yang Cheol akan melakukan sesuatu di gedung Dongwori, yaitu sebuah eksperimen yang telah dibuatnya yang disebut bioteror. Selanjutnya kita diperlihatkan seorang profesor bernama Han, dan seorang wanita yang juga profesor bernama Sejong. Mereka berdua akan datang ke sebuah acara peresmian sebuah teknologi canggih yang baru saja ditemukan oleh perusahaan terkenal bernama Sains Bio. Menurut CEO perusahaan sains biologi bernama Kang, penelitian yang mereka temukan merupakan sebuah teknologi yang dapat membuat otak manusia semakin cerdas. Serum tersebut sudah dibuktikan dengan menyuntikkan serum ke tikus yang telah lumpuh. Tiba-tiba setelah disuntikan serum tersebut, tikus yang lumpuh bisa berjalan kembali layaknya tikus normal pada umumnya. Tak lama kemudian Kang diawasi seseorang dari kejauhan dan ternyata itu Yong Cheol yang ternyata merupakan teman dari Kang. Kemudian diperlihatkan satpam bernama Hyun Seok dan saudaranya yang bernama Hyun Hye yang sedang berbelanja karena dia sedang libur bekerja. Hyun Hye tidak bisa berjalan normal, sehingga kemana-mana harus menggunakan kursi roda. Setelah itu, Profesor Han memperkenalkan Profesor Sejong kepada Kang. Namun Kang mendapatkan telepon dan membuatnya hanya fokus pada teleponnya, dan tidak memperdulikan Profesor dan Sejong. Kang pergi dari tempat itu karena itu adalah telepon penting. Han menyuruh Sejong untuk mengejar Kang dan segera memperkenalkan diri. Kang mendapatkan telepon yang memberitahu bahwa gedung tersebut akan mendapatkan teror dari seseorang bernama Yong Cheol. Kang juga menjelaskan bahwa saat konferensi Yong Cheol datang dan melihat dari kejauhan. Namun dirinya tidak yakin karena mereka sudah lama sekali tidak berkomunikasi. Namun saat Kang masuk ke ruang VIP-nya, tiba-tiba Yong Cheol masuk ke ruangannya dan Sejong melihatnya. Yong Cheol mendatangi Kang dan menuduh bahwa Kang telah mencuri hasil penelitiannya. Namun Kang membantahnya karena penelitian Kang berbeda dengan penelitian milik Yong Cheol. Karena penelitian Yong Cheol menginginkan kepunahan umat manusia. Mendengar perkataan Kang, Yong Cheol pun marah dan langsung mengeluarkan serum penelitian miliknya dan langsung menyuntikkannya ke leher Kang. Dan tak butuh waktu lama Kang pun langsung berubah menjadi zombie. Tak lama kemudian polisi datang ke gedung tersebut untuk memblokir akses keluar masuk dari gedung Dongwori. Sejong dan Han yang baru saja selesai makan tiba-tiba melihat beberapa orang yang berlari ketakutan karena dikejar zombie. Para zombie berusaha untuk menyerang orang-orang yang belum terinfeksi. Mereka berlarian sambil menolong orang-orang yang masih belum terinfeksi untuk menyelamatkan diri. Mereka semua masuk ke sebuah toko untuk menyelamatkan diri. Di tengah kepanikan itu, salah satu orang tidak sengaja mematikan lampu dan membuat para zombie berhenti menyerang dan kebingungan. Polisi yang ikut terjebak di sana menjelaskan bahwa ini semua akibat bioteror yang membuat orang-orang terkena virus dan menjadi zombie. Zombie berbalik arah dan menyerang orang-orang yang berada di tempat makan tersebut karena lampu ruangan menyala. Sejong yang mulai sadar cara kerja zombie itu, langsung memberitahu pada anak SMA yang terjebak di restoran untuk mematikan lampu agar para zombie berhenti menyerang. Dan benar saja para zombie berhenti menyerang, namun sayangnya, tiba-tiba papan iklan menyala dengan otomatis sehingga membuat para zombie kembali menyerang. Akhirnya Hyun Hye meminta Sejong menggunakan kursi rodanya untuk mengalihkan perhatian para zombie demi menyelamatkan orang-orang yang ada di sana. Kursi roda pun akhirnya dijalankan dengan diberi beberapa foto manusia, dan benar saja para zombie mengejar kursi roda tersebut. Semua orang yang berada di tempat makan tersebut langsung keluar untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi salah satu wanita bernama Kim sangat ketakutan dan kembali masuk ruang makan. Akhirnya Han mencoba menyelamatkan Kim dan membujuknya untuk keluar dari sana. Akan tetapi tiba-tiba zombie kembali dan menyerang mereka berdua. Han berusaha untuk bersembunyi dari kejaran para zombie dan menipu para zombie dengan foto gambar orang. Semua zombie saling berkomunikasi merasa mereka ditipu dengan gambar. Zombie yang dekat dengan Han langsung mengejarnya dan di saat Han akan masuk ke ruangan tiba-tiba dirinya tertangkap oleh zombie dan akhirnya Han pun terinfeksi. Di sisi lain, di luar gedung para warga yang merasa orang terdekatnya berada di dalam gedung mendesak polisi untuk menyelamatkan keluarganya. Sedangkan Sejong berusaha untuk menjelaskan ke istri Han bahwa Han telah terinfeksi saat berusaha menyelamatkan Kim. Para polisi menjelaskan bahwa tim penyelamat tidak akan pernah masuk karena di dalam sangat berbahaya. Hal ini membuat semua orang khawatir dan panik,
Mendengar kepanikan tersebut, polisi menjelaskan untuk bisa selamat mereka harus menemukan Yong Cheol yang merupakan dalang dari semua ini. Kemudian Sejong menjelaskan bahwa Yong Cheol berada di lantai 3 di ruangan VIP karena dia melihat saat Yong Cheol masuk ke ruangan Kang. Yang jadi masalah adalah bagaimana cara keluar dari ruangan tersebut sedang di luar zombie sedang berkumpul. Sejong kembali menjelaskan bahwa orang-orang yang terinfeksi telah berevolusi dan mulai bertukar informasi satu sama lain. Kemampuan mereka untuk mengenali manusia semakin meningkat, bahkan bertukar informasi lewat lendir para zombie bekerja seperti semut. Akhirnya Sejong berencana untuk mengelabuhi para zombie dengan memberikan informasi palsu kepada mereka. Sejong pun kembali menjelaskan bahwa salah satu dari mereka harus keluar dan mendekati zombie untuk memberikan aroma khusus untuk menipu para zombie karena zombie akan mengejar bau yang berbeda dari mereka. Ketika para zombie sudah mendeteksi bahwa aroma tersebut aroma manusia, seketika semua zombie akan mendapatkan informasi yang sama dan hanya mengejar aroma itu. Setelah itu mereka hanya perlu diam dan menyemprotkan aroma yang berbeda sehingga para zombie tidak mengenali aroma manusia lagi. Salah satu kakek bersedia menjadi bahan percobaan, namun kakek tersebut disepelekan oleh yang lain akibat tubuhnya yang sudah tua. Namun kakek tersebut menjelaskan bahwa saat muda dirinya adalah seorang atlet yang memenangkan banyak medali. Setelah itu mereka semua memasang berbagai benda yang dapat melindungi mereka dari serangan zombie, kemudian membuat grup chat untuk berkomunikasi. Sang kakek kemudian melumuri tubuhnya menggunakan parfum dan bersiap untuk keluar dari persembunyian. Kakek akhirnya keluar dan para zombie langsung mengejarnya. Para zombie pun mencium bau dari sang kakek, dan kakek kembali ke persembunyian. Setelah berhasil memberikan informasi palsu terhadap para zombie, mereka kemudian melumuri tubuhnya menggunakan aroma parfum yang berbeda. Ternyata rencana tersebut berhasil dan mereka berusaha untuk kabur secara diam-diam. Namun si Kim kembali berulah dan merusak rencana karena tingkahnya yang akhirnya tertindih oleh si zombie. Akhirnya mereka harus bertarung dengan zombie akibat kelakuan si Kim. Mereka akhirnya berhasil selamat dari kejaran zombie dan berhasil masuk ke dalam lift untuk menuju lantai 3 dan menjemput Yong Cheol. Di sisi lain diperlihatkan istri Han yang sedang berusaha menghentikan wabah virus di luar gedung. Dia menuju ke laboratorium milik Yong Cheol sambil mendengarkan berita virus yang telah menghabisi suaminya. Sementara itu kumpulan Sejong CS berhasil menemukan Yong Cheol yang ternyata terkurung di salah satu ruangan di lantai 3. Kemudian semua orang menyuruh polisi untuk segera membunuh para zombie. Namun polisi menjelaskan bahwa orang yang terkena virus adalah pasien yang harus disembuhkan. Mendengar hal itu, Hyun Seok memerintahkan mereka kembali untuk membawa Yong Cheol ke atap gedung supaya para tim penyelamatan dapat menyelamatkan mereka dari gedung yang penuh zombie. Istri Han sudah sampai di depan laboratorium milik Yong Cheol. Salah satu profesor menjelaskan bahwa pasukan khusus sudah disiapkan untuk mengawalnya masuk ke dalam laboratorium agar tetap aman. Sementara itu yang berada di dalam gedung mencoba menuju ke lantai 30, namun saat di dalam lift Yong Cheol mengatakan bahwa kakek sangat lincah. Seolah dia sudah tahu bahwa kakeklah yang berhasil menipu zombie, dan tiba-tiba Yong Cheol menekan tombol lantai 9. Tak lama kemudian lantai 9 terbuka dan zombie pun berusaha untuk menyerang. Namun untungnya mereka selamat terkecuali Yong Cheol yang berhasil kabur dari mereka. Setelah sampai di lantai 30, ternyata di sana juga dipenuhi para zombie. Akhirnya mereka memutuskan untuk menuju ke ruang keamanan agar dapat melihat dari CCTV kemana Yong Cheol berada. Di sisi lain, istri Han masuk ke dalam ruang penelitian bersama pasukan khusus. Di sana terlihat banyak sekali monyet yang mematung di dalam kaca hasil penelitian Yong Cheol. Saat mereka sedang meneliti, tiba-tiba ada satu monyet yang telah lolos dan langsung menyerang salah satu tim dan membuat semua monyet yang mematung bergerak dan menyerang mereka semua. Namun tiba-tiba semua monyet kembali mematung setelah salah satu monyet tewas. Istri Han menyadari bahwa semua monyet kembali mematung setelah monyet yang pertama terinfeksi tewas. Mereka yang ada di gedung berusaha untuk masuk ke ruang keamanan, akan tetapi salah satu zombie yang sudah berevolusi berada di sana. Mereka kemudian langsung bergegas untuk masuk ke dalam ruang keamanan. Namun si Kim kembali berulah di mana dirinya menginjak sesuatu yang membuat mereka semua hampir ketahuan oleh zombie. Setelah mereka berhasil masuk ke ruang CCTV, Sejong kembali teringat dengan perkataan Yong Cheol yang mengetahui bahwa kakek sangat lincah. Sejong akhirnya paham bahwa Yong Cheol dapat berkomunikasi kepada para zombie. Dari CCTV terlihat Yong Cheol sedang mendekati Kang yang telah menjadi zombie, dan tiba-tiba Yong Cheol digigit oleh Kang dan sesaat setelah Yong Cheol digigit, tiba-tiba semua zombie bergerak serentak seperti terkoneksi satu sama lain. Setelah itu Hyun Hye menyuruh mereka semua untuk menjemput Yong Cheol dan Hyun Hye
akan tetap berada di ruang CCTV, dan akan memberikan informasi kepada mereka lewat SMS. Kemudian mereka kembali menuju ke lantai 3 menggunakan tangga darurat untuk menangkap Yong Cheol. Di saat mereka berhasil menemukan Yong Cheol, tiba-tiba Yong Cheol memanggil para zombie dan mereka langsung bersembunyi di salah satu ruangan. Yong Cheol langsung memberitahu semua zombie tempat persembunyian mereka. Mengetahui hal tersebut, Sejong menutup mata Yong Cheol agar Yong Cheol tidak bisa berkomunikasi lagi dengan para zombie. Hyun Seok teringat bahwa saudaranya masih di ruang CCTV. Yong Cheol yang sadar langsung meminta para zombie untuk menuju ke ruang CCTV. Hyun Seok langsung meminta mereka untuk menyelamatkan saudaranya. Namun mereka tidak mau kembali dan mereka menghalangi Hyun Seok supaya tidak kembali ke ruang CCTV karena berbahaya. Hyun Seok akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan saudaranya sendiri. Karena tahu saudaranya tidak akan selamat, Hyun Seok mengchat semua rekan dan berjanji akan menyingkirkan Yong Cheol karena telah menghabisi Hyun Hye. Dan berjanji akan membuat semua rekan tidak akan selamat keluar gedung. Para zombie sudah mengelilingi ruang CCTV, dan akhirnya Hyun Hye pun terinfeksi. Di sisi lain, istri Han bertemu dengan menteri dan sang menteri mengambil keputusan untuk orang terinfeksi harus dihabisi. Namun istri Han menjelaskan semua akan terhenti bila orang yang pertama terinfeksi meningso. Akhirnya sang menteri mengerahkan bawahannya untuk mencari tahu orang pertama yang terinfeksi untuk dihabisi. Hyun Seok yang putus asa karena saudaranya telah menjadi zombie langsung murka dan membantai semua zombie yang ada di depannya. Hyun Seok mencari Yong Cheol melalui CCTV, dan tiba-tiba alarm otomatis berbunyi dan memberitahu mereka bahwa sekarang berada di lantai 31. Mendengar itu, Yong Cheol langsung mengirim sinyal ke para zombie untuk menuju ke lantai 31. Para zombie pun datang dan menyerang. Pak polisi yang egois dan mementingkan keselamatan sendiri sampai menyerang orang lain dan bersembunyi sendiri sambil membawa Yong Cheol. Namun akhirnya kerumunan zombie datang dan Pak polisi akhirnya ikut terinfeksi. Sejong dan dua anak SMA yang lain berlari sambil membawa Yong Cheol. Setelah itu Sejong, Kim dan wanita lain mencoba berkomunikasi melalui chat, akan tetapi mereka tidak sadar bahwa ada orang yang terinfeksi juga membawa ponsel dan Yong Cheol pun mengetahui isi dari chat tersebut. Setelah itu Sejong menyuruh para wanita untuk menyekap Yong Cheol karena dirinya akan mencari bantuan dari tim penyelamat. Tim penyelamat akhirnya mengetahui siapa orang pertama yang terinfeksi, yaitu Kang. Mereka harus segera menghabisi Kang agar semuanya berakhir. Sejong berusaha menghubungi tim penyelamat dan memberitahu mereka bahwa Yong Cheol sedang bersamanya dan memintanya untuk dikirimkan tim penyelamat. Tim penyelamat kemudian membagi menjadi dua tim, yaitu tim satu menyelamatkan Sejong dan tim dua untuk menghabisi Kang. Namun salah satu zombie mendengarnya dan langsung memberitahu Yong Cheol. Dan saat tim penyelamat masuk langsung diserang oleh zombie. Dua anak SMA yang sedang menyekap Yong Cheol juga diserang oleh zombie karena undangan dari Yong Cheol dan mereka pun ikut terinfeksi. Tim penyelamat akhirnya menemukan Kang dan berhasil menghabisi Kang. Namun tidak ada reaksi sedikit pun oleh zombie yang lain dan dinyatakan misi itu pun gagal. Sedangkan Hyun Seok yang berusaha menghabisi Yong Cheol dihalangi oleh para zombie dan membuat dirinya semakin murka. Akan tetapi para zombie berhenti menyerangnya karena Hyun Seok telah berlumuran lendir dari zombie lain dan mengira bahwa dirinya juga sudah terinfeksi. Hal itu telah dilihat oleh Sejong yang sedang bersembunyi di sana. Saat zombie berhenti menyerang, Hyun Seok lanjut menghabisi para zombie. Namun Yong Cheol kembali menyadarkan para zombie sehingga membuat Hyun Seok terkepung. Sejong mencoba untuk membantu Hyun Seok. Saat Hyun Seok mencoba menghabisi Yong Cheol, Sejong berusaha menghentikannya dan membuat Hyun Seok marah dan menyerang Sejong. Kemudian Hyun Seok kembali mengejar Yong Cheol yang melarikan diri dari sana. Namun tiba-tiba Hyun Hye yang sudah berubah menjadi zombie datang langsung menghabisi Hyun Seok. Kemudian Yong Cheol menyuruh para zombie untuk menyerang Sejong. Yong Cheol menuju ke atap bersama tim yang sudah terinfeksi dan membuat Sejong terkurung di gedung sendirian. Setelah itu Sejong mendapatkan telepon dari istri Han dan meminta maaf dirinya tidak bisa menyelamatkannya dan mencoba mengirimkan tim penyelamat lagi untuk menyelamatkan Sejong. Istri Han memberitahu cara untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan cara menghabisi Yong Cheol, yaitu orang yang pertama kali menyuntikkan serum ke tubuhnya. Kemudian Yong Cheol menyuruh tim yang terinfeksi untuk menyerang tim yang akan menyelamatkan Sejong. Setelah itu Yong Cheol dan tim zombie keluar gedung menggunakan tali dan menaiki mobil. Di sisi lain istri Han memberitahu menteri untuk menghabisi Yong Cheol. Namun menteri tidak mempercayainya karena sebelumnya istri Han sudah salah strategi, sehingga membuat banyak tim penyelamat tewas. Di sisi lain Sejong berhasil keluar dengan menggunakan baju yang berlumuran lendir zombie.
Yong Cheol dan tim yang terinfeksi berhasil keluar gedung dan kembali menyerang kerumunan yang ada di sana. Seketika ratusan orang terinfeksi begitu saja, istri Han langsung memberitahu lokasi Yong Cheol lewat kamera CCTV, kemudian Sejong langsung tancap gas menuju lokasi tersebut. Namun dirinya selalu dihalangi oleh zombie yang dikendalikan Yong Cheol. Akhirnya Sejong berhasil menangkap salah satu zombie dengan jaketnya. Karena jaketnya berbau manusia, para zombie pun mengitari zombie yang menutupi salah satu zombie itu, sehingga akan membuat zombie berputar terus-menerus sampai kelelahan. Menyadari strategi Sejong, Yong Cheol langsung menghentikan para zombie dengan cara mengambil baju Sejong. Zombie kemudian berhenti dan kembali bangkit mengejar Sejong. Akan tetapi zombie tersebut tidak bisa dikontrol lagi dan membuat Yong Cheol terjebak di kobaran api dan akhirnya Yong Cheol pindah alam. Orang-orang yang terinfeksi berhenti bergerak dan mematung. Dan film pun selesai. Bagaimana menurut kalian tentang film Koloni ini? Komen di bawah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.